Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya yang pertama. Kali ini kita akan kembali sharing-sharing seputar masalah penelitian dan masalah akademik ya. Sudah lama rasanya tidak sharing-sharing ya. Dan hari ini bertepatan juga dengan bulan Ramadan yang sudah mendekati Idul Fitri. Baik, kita langsung saja sih kira-kira hari ini mau sharing apa ya, dan mau berbagi informasi dan ilmu tentang apa ya. Sebelum saya share informasi apa yang akan saya bagikan, tolong bantu untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini terus bisa berkembang dan juga bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang abstrak dalam penelitian. Abstrak adalah suatu hal yang pasti dibuat oleh semua mahasiswa, baik itu mahasiswa tingkat sarjana S1, S2, ataupun S3. Nah, gimana sih membuat abstrak yang baik dan juga benar gitu ya, sesuai dengan kaidah penulisan abstrak. Langsung aja kita bahas. Yang pertama, abstrak itu adalah isinya adalah sebuah ringkasan ya. Apa sih abstrak ya? Jadi abstrak merupakan suatu ringkasan atau gambaran singkat dari sebuah karya tulis ilmiah atau penelitian. Abstrak biasanya berisi informasi eh, mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, tujuan dari dilakukannya penelitian, metode yang dilakukan dalam penelitian, serta hasil dan temuan atau kesimpulan dari sebuah penelitian. Jadi abstrak itu singkat, padat, dan jelas ya. Tujuan utama dari abstrak adalah memberikan gambaran singkat. Jadi kalau kita menulis skripsi atau tesis atau disertasi itu kan sampai halamannya berpuluh-puluh bahkan ratusan. Nah, abstrak ini fungsinya adalah memberikan summary atau gambaran singkat mengenai isi dari penelitian yang kita lakukan ya, tapi dalam versi singkat. Jadi si pembaca yang nantinya akan membaca penelitian kita atau karya ilmiah kita dapat memahami bahwa inti dari penelitian yang dilakukan itu adalah tentang apa tanpa harus membuka keseluruhan karya tulis atau penelitian yang kita buat ya. Jadi seperti itu abstrak. Ya, jadi ada tiga unsur penting dalam penulisan abstrak yang paling harus wajib ada di dalam sebuah abstrak. Yang pertama adalah purpose atau aims of the research ya. Jadi tujuan, apa sih tujuan melakukan sebuah penelitian. Jadi Anda jelaskanlah itu beberapa kalimat. Jadi apa sih aims dari tujuan, why you conduct this research, why kita jelaskan kenapa. Nah, ketika sudah dijelaskan, lalu Anda masuklah ke dalam how you analyze the data atau how to you collecting the data by explaining, jelaskan tentang metode penelitian. Jadi pakai metode penelitian apa? Ya. Kuantitatif kah, kualitatif kah? Ya. Kalau Anda menggunakan metodenya kuantitatif, Anda bisa jelaskan apa yang Anda gunakan. Metode kuantitatif dalam bentuk apa? Survei, kuasi, eksperimental, atau korelasi ya. Tapi kalau Anda menggunakannya metode kualitatif, jelaskan kualitatif apa, deskriptif kualitatif, naratif kualitatif, atau content analysis, fenomenologi, etnografi, dan lain-lain. Bagaimana cara Anda melakukan pengumpulan data dan melakukan metode penelitian. Lalu terakhir Anda jelaskan tentang finding atau temuan dalam penelitian Anda apa ya, atau resultnya apa, conclusionnya apa. Nah, itu adalah suatu unsur penting di dalam abstrak yang wajib ada dan harus Anda jelaskan. Jika ketiga itu sudah ada, itu insya Allah abstrak Anda sudah menggambarkan keseluruhan dari penelitian Anda. Lalu setelah itu baru ada yang namanya keywords atau kata kunci. Kata kunci sendiri itu minimal adalah 4 sampai 5 kata ya. Keywords itu bukan sembarang asal masukkan kata, tapi Anda bisa memasukkan kata kunci yang ada di dalam abstrak Anda, seperti misalkan penelitian Anda tentang penelitian apa, sastra, linguistik, atau apa, kuantitatif, atau tentang uh, research and development, pakai teori apa, nah, masukkan di situ semua teori-teorinya, essay writing, atau apa.
Jadi ketika ada orang lain yang ingin melakukan tinjauan pustaka atau melakukan studi pendahuluan tentang penelitian yang mungkin penelitiannya sama dengan penelitian Anda, ketika dia mencari di searching engine itu di Google, langsung bisa mengarah ke penelitian Anda kalau penelitian Anda adalah penelitian yang baru-baru ini dipublish gitu ya. Ya gitu. Jadi di dalam abstrak itu harus muncullah beberapa instrumen tadi. Jadi abstrak itu tujuannya adalah membantu para pembaca yang nantinya akan membaca penelitian Anda untuk melihat secara singkat apa sih isinya. Nah, abstrak sendiri ada beberapa poin yang harus dipahami seperti maksimal kata ya. Mungkin beda eh, kampus ada aturan lain, tapi yang umum adalah abstrak biasanya terdiri dari 250 kata maksimal gitu ya dengan font yang lebih kecil 10. Jenis fontnya bisa Times New Roman sesuai aturan dari panduan masing-masing kampus dan eh, ya di situ juga dibuat format seperti di jurnal-jurnal yang ada di dalam lingkup nasional atau internasional, biasanya di atasnya judul lalu di bawah nama Anda dan email Anda. Nah, abstrak seperti itu kira-kira menulis abstrak ya. Seperti itu kira-kira teman-teman gimana sih cara membuat abstrak sehingga nanti yang lagi nulis skripsi nih pastikan Anda nonton ini agar Anda tahu gimana sih menulis abstrak, dan abstrak ini juga tidak boleh dibuat di awal. Selesaikan dulu skripsinya, selesaikan dulu tesis dan disertasinya, baru buat abstrak. Jangan buat abstrak dulu baru Anda buat bab 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tidak sinkron ya isinya dengan abstrak. Oke, saya rasa sekian dulu sharing-sharing dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.